Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Patimura. Teman-teman pernah nggak sih kalian lihat atau dengar perselisihan yang terjadi di lingkungan kampus, mulai dari salah paham sampai berujung pada tindakan kekerasan? Padahal kita semua satu alma mater, satu keluarga besar. Nah, video ini kita bakal bahas kepada teman-teman mahasiswa sekalian solusi berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Penasaran kan? Yuk langsung nonton videonya. Oke, sekarang kita bahas program kerja. Beta harap kita semua bisa kasih solusi sama-sama ya. Beta rasa pakai rencana awal tuh supaya buang waktu. Beta udah setuju. Karena rencana itu bikin masalah kemarin. Bukan rencananya yang masalah, tapi pelaksanaan aja. Itu hanya alasan. Dari awal sudah masalah loh. Sudah. Katanya itu bicara kita mesti laporan mereka. Pasti bicara bisa bikin orang emosi. Pasti ada cara orang lain untuk nyata. Pasti bicara mereka masuk akal. Benar. Stop! Dulu sudah. Kamu mikir apa nih? Kau tuh mau cari solusi? Ini sampai sebakar air. Kamu mau kata punya diri sebagai mahasiswa? Apa yang kita lihat tadi adalah gambaran nyata yang sering terjadi. Perbedaan pendapat sebenarnya hal yang biasa, bahkan hal yang baik. Karena dengan perbedaan, kita bisa melihat masalah dari berbagai sisi. Masalahnya bukan pada perbedaannya, tapi pada cara kita menyikapinya. Ketika ego lebih besar daripada logika, diskusi yang seharusnya membangun justru berubah menjadi konflik. Oleh karena itu, kita butuh pegangan yang kuat, yaitu nilai-nilai luhur bangsa. Solusi utamanya sudah jelas tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila keempat. Sila kedua mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus memperlakukan sesama dengan hormat, menjauhi tindakan kekerasan, dan tidak menyakiti orang lain. Kita ini saudara, bukan lawan. Sedangkan, sila keempat mengajarkan kita tentang musyawarah. Musyawarah bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita bersama-sama mencari jalan tengah terbaik demi kepentingan kita bersama. Selain Pancasila, kita juga berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang punya hak untuk berpendapat, tapi kita sering lupa bahwa di balik hak tersebut ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Tanggung jawab untuk tidak menyebarkan kebencian, tidak melakukan tindakan anarkis, dan menghormati aturan yang berlaku. Tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Ya, dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan kebijaksanaan dan akal sehat. Kita berdebat bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk mencari kebenaran bersama. Di sini, kita belajar menahan ego, mendengarkan sebelum berbicara, dan menghargai setiap pendapat. Kalau kita bisa bersikap dewasa, masalah seberat apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita ingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita datang dari daerah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan cara berpikir yang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan alasan kita untuk berpecah. Justru itulah kekuatan kita. Selama kita bisa menyatukan perbedaan, itu dalam satu ikatan persaudaraan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai generasi muda, kita memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu teknologi digital. Kita memanfaatkannya bukan sekedar sebagai alat hiburan, tetapi sebagai alat yang membawa perubahan yang besar. Pertama, ubah pola pikir kita lewat konten edukatif. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, apalagi untuk memprovokasi. Sebaliknya, gunakanlah media sosial dengan bijak. Misalnya untuk menciptakan konten edukasi tentang perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, pentingnya toleransi, dan menjaga persatuan. Gunakanlah media sosial untuk sesuatu yang positif dan yang menyenangkan. Kedua, bangun dialog yang sehat. Bukalah ruang diskusi secara online maupun offline, ajak kedua pihak yang berselisih untuk duduk bersama, Bicara dari hati ke hati menggunakan bahasa yang santun. Dengarkan keluh kesah mereka
mencari titik temu. Ingat, berbicara lebih baik daripada berkelahi. 3. Lakukan kolaborasi yang luas. Ajak teman-teman dari berbagai latar belakang, berbagai kelompok, dan berbagai daerah yang berbeda untuk melakukan kegiatan yang positif. Jika kita berkolaborasi dan berprestasi, kita tidak akan ada lagi waktu untuk membenci atau bertikai. Ini cara ampuh untuk membuktikan bahwa kita solid. Dan yang terakhir, mari kita ingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita datang dari daerah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan cara berpikir yang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan alasan kita untuk berpecah. Justru itulah kekuatan kita. Selama kita bisa menyatukan perbedaan, itu dalam satu ikatan persaudaraan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ingatlah, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pancasila adalah landasan kita. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pedoman kita. Demokrasi adalah jalan. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tujuan kita. Bersatu, soal kekerasan mulailah berkolaborasi. Nah, itulah pemaparan solusi dari kami kelompok 4. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.